Oke, ion negatif, tubuh kita ini sebetulnya terdiri dari 60 triliun sel dengan membran sel sebagai kapasitornya. Jadi ion negatif berada di dalam setiap sel yang sehat, sedangkan ion positif itu berada di luar membran sel. Nah, ion negatif ini yang kita sebut sebagai anion adalah ion-ion yang baik. Jadi ion-ion yang membuat pH darah kita menjadi alkali. Nah, ion negatif ini akan mengembalikan fungsi-fungsi sel dan menghidupkan kembali kemampuan tubuh kita untuk menyembuhkan diri sendiri. Ion negatif inilah yang menjadi sumber listrik dalam tubuh kita. Sementara ion positif yang kita sebut sebagai kation adalah ion yang merugikan. Ion yang membuat pH darah kita menjadi asam. Semakin asam pH darah kita, semakin tidak sehat sel kita. Sehingga akan terjadi kerusakan metabolisme, kemudian daya tubuh kita akan menurun, kinerja organ-organ vital juga akan menurun, resiko atau timbulnya penyakit juga akan semakin meningkat. Oleh karena itu, pada saat pH darah kita atau pH sel kita semakin asam, maka akan terjadi kerusakan sel dari tahap yang tadinya tidak serius menjadi tahap yang lebih serius. Bagi teman-teman kita yang mengalami sampai penyakit kanker, itu kondisinya sudah benar-benar parah karena selnya sudah sangat-sangat asam. Dia punya darah juga sudah sangat-sangat asam. Oke? Lalu kalau kita sudah tahu ion negatif, mari kita lihat apa saja yang akan terjadi kalau misalnya kita terjadi kekurangan ion-ion negatif. Pada saat tubuh kita terjadi ion negatif, kita kurang ion negatif, akan banyak beberapa faktor atau gejala yang timbul ya. Misalnya kita akan terjadi insomnia, kita akan merasa sakit kepala, pusing, kadang-kadang sakit leher, sakit bahu, terus kita susah ke belakang, jadi ada sembelit, kita akan ada gangguan pencernaan. Kemudian sirkulasi darah nggak lancar lah, kadang-kadang kita merasa kesemutan ya, kebas, tungkai kita gampang kesemutan, kebas-kebas, terus nyeri otot, nyeri saraf, pegal di daerah sendi yang terjadinya mungkin berulang dan sering. Oke. Lalu kita gampang capek, gampang lelah. Jadi setiap bangun sudah kok kayak capek banget ini badan gitu. Terus emosi kita bisa juga jadi nggak stabil. Kemudian juga kita gampang lupa. Tadi saya pakai mobil di mana ya gitu. Atau misalnya tadi saya mau bicara apa ya, kok saya jadi lupa. Contoh begitu. Itu sebetulnya sudah ada tanda-tanda bahwa sebetulnya kita sudah ada kekurangan ion negatif. Nah, bahkan yang lebih serius lagi, apabila ini terjadi terus-menerus, kita akan mempunyai teman baru. Tubuh kita akan mempunyai teman baru. Kita akan mempunyai 4 teman baru. Apa 4 sekawan dalam tubuh kita? Yang pertama, kita akan mempunyai tekanan darah tinggi, kita akan mempunyai kolesterol tinggi, kita akan punya gula darah yang tinggi, dan kita akan memiliki asam urat yang tinggi. Jadi, Bapak Ibu, kita sudah tahu bahwa ion negatif itu sangat-sangat penting, bisa menjadi sumber listrik, bisa meningkatkan kesehatan tubuh kita. Nah, pertanyaannya lagi, kalau ion negatif ini menjadi sumber listrik dalam tubuh kita, apakah sumber listrik ini ada waktunya, ada usianya, apakah dia bisa habis? Oke, kita lihat. Usia listrik dalam tubuh kita itu pasti mengalami waktu. Di dunia ini nggak ada yang tidak berubah ya. Jadi semua itu pasti berubah. Semua itu akan habis pada waktunya. Jadi begitupun kehidupan setiap makhluk, termasuk kehidupan makhluk manusia, itu akan mengalami lahir, berkembang, tua, sakit, dan meninggal. Nah, pada saat masih anak-anak, usia sel itu masih sehat. Baterainya atau listriknya itu masih jos banget lah, masih kuat banget, masih optimum banget, yaitu sampai 100%. Dan negatif potensial pada sel tubuh anak-anak itu berkisar minus 100 hingga minus 90 milivolt. Oleh karena itu kita nggak heran ya kalau anak-anak itu nggak bisa diam. Gerak sana, gerak sini, lari sana, lari sini. Ya, itu memang normal. Itulah kehidupan anak-anak. Tapi pada saat kita mencapai usia produktif,
saat kita dewasa dengan segala kegiatan dan aktivitas kita, pola hidup kita, maka daya listrik juga atau isi baterai orang dewasa juga akan mengalami penurunan hingga mencapai 70%. Nah, kisaran negatif potensialnya itu antara minus 70 hingga minus 50 milivolt. Pada usia lanjut, ya, pada usia manula ini berbeda lagi. Kalau usia manula, isi baterai itu akan semakin menurun. Jadi kapasitas baterai tubuh kita tuh menyimpannya akan makin menurun, akan makin soak lah. Ya, itu bisa mencapai hingga 30%. Oke. Dan kisaran negatifnya itu hanya minus 40 hingga 30 milivolt. Masih ada lagi satu kondisi, jadi selain anak-anak, dewasa, dan manula, masih ada lagi satu kondisi di mana apabila manusia itu mengalami sakit, terutama sakit serius. Nah, orang yang sakit atau sakit serius, ini kondisi negatif potensialnya tuh jauh lebih buruk. Bahkan bisa mencapai minus 30 hingga 15 milivolt, terutama peserta kanker. Kita lihat aja begini, kita lihat aja lah, orang yang sakit serius ya, walaupun faktor usianya dia muda, tapi dia sakit serius, dibandingkan dengan manula yang sehat, kita bisa lihat ada bukti bahwa orang muda yang sakit serius, contoh dia stroke lah, dia akan mengalami juga keterbatasan gerak, kesulitan gerak dibandingkan orang manula yang sehat. Kenapa? Karena itu tadi, kondisi ion negatifnya juga sudah tidak sebagus orang manula yang masih sehat. Jadi bukan hanya faktor usia lagi, ini bicara soal kondisi orang itu sakit atau tidak sakit. Oke, nah kalau kita sudah tahu ya usia sekian berapa, baterainya sekian berapa, nah, sekarang kita lihat bagaimana kita bisa memastikan bahwa supply daripada ion negatif ini, supply daripada negatif potensial ini bisa terus berlangsung di dalam tubuh kita, yaitu dengan apa? Yaitu dengan terapi negatif potensial tadi. Oleh karena itu ada hubungannya dengan kita punya matras. Nah, sebelum kita bicara soal matras, sebelum kita bicara soal terapi negatif potensial, kita harus tahu dulu asal mulanya terapi negatif potensial ini. Jadi sebetulnya terapi ini sudah mulai dikenal di negara Jepang sudah lama sekali ya. Jadi sejak tahun 2028 itu sebetulnya di Jepang itu sudah mulai dilakukan penelitian. Yaitu dimulai dari studi klinis di Rumah Sakit Fukuoka, itu ada dilaporkan bahwa pasien kanker dan pasien berat yang secara signifikan itu akan mengalami suatu proses penyembuhan setelah dilakukan perawatan terapi negatif potensial ini. Nah, kemudian setelah lewat tahun 46 ya, di tahun 53 ada seorang profesor lagi dari Universitas Tokyo, yaitu Profesor Shin Mitsukoshi. Dia membuktikan bahwa terapi negatif potensial ini tidak menimbulkan efek samping pada tubuh manusia untuk jangka panjang. Nah, yang ketiga juga muncul seorang dokter yaitu Maki Takada dari Universitas Toho. Dia juga membuktikan bahwa darah kita ini mampu dibersihkan ya. Jadi mampu dibersihkan dengan mengembalikan unsur alkali lemah pada darah. Sehingga pada saat tubuh kita, darah ini menyentuh dengan medan listrik negatif potensial, itu akan terjadi proses penyaringan ataupun pembersihan. Karena penelitian yang sudah lama dari tahun 1928, akhirnya pada tahun 63, jadi setelah melalui 35 tahun uji klinis dan uji efektivitas ya, akhirnya Kementerian Jepang mengakui dan meresmikan bahwa terapi bioteknologi ini, biopotensial teknologi ini merupakan peralatan penunjang kesehatan bagi seorang pasien. Nah, kemudian di tahun milenial ya, tahun 2001, seluruh masyarakat Jepang itu sudah bisa menikmati teknologi terapi tersebut. Nah, kita nggak mau ketinggalan nih. Jadi tahun 2015, Kanai akhirnya bekerja sama dengan pabrik terbaik di Jepang, melalui proses penelitian, perencanaan, pengembangan. Akhirnya Kanai bisa menggabungkan dua teknologi termaju, yaitu teknologi spektrum dan teknologi negatif potensial.
Nah, melalui perjuangan selama 3 tahun, akhirnya di tahun 2017, HNMI Spectrum Negative Potential Matters berhasil di-launching di seluruh negara China. Dan baru tahun 2019, negara-negara di Northeast Asia dan Southeast Asia baru bisa memiliki kesempatan untuk bisa menikmati teknologi terdepan ini, termasuk kita Indonesia. Jadi kita boleh bersyukur ya, karena selama 2 tahun ini ya, ini sudah tahun keberapa ya? Sudah tahun ketiga berarti, kita sudah bisa menggunakan matras HNMI untuk terus-menerus menjaga kesehatan kita dan seluruh family kita ya. Oke. Saya sekarang lihat slide berikutnya. Manfaat yang saya terima apabila saya melakukan negatif potensial terapi. Oke. Kita sudah bicara soal tadi negatifnya, sekarang kita bahas apa manfaatnya apabila saya memakai terapi negatif potensial. Yang pertama, sel tubuh kita akan mengalami perbaikan ataupun pergantian. Akan ada regenerasi sel, akan ada perbaikan-perbaikan organ yang vital dalam tubuh kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sirkulasi darah kita itu akan menjadi lebih baik, baik itu makro maupun mikro, seluruh akan bergerak aktif. Kemudian metabolisme tubuh kita juga akan mengalami tingkat perbaikan. Kemudian sistem saraf pun akan mengalami peningkatan dan semakin responsif. Sistem imun tubuh kita ini akan mengalami penguatan dan perbaikan. Kemudian sistem penguraian toksin atau detoksifikasi juga akan berlangsung secara optimal. Kemudian mutasi daripada sel atau pertumbuhan sel-sel tumor ini juga akan terhambat, bahkan mungkin terhindar. Nah, kemudian lagi tentu saja pada saat kita rajin menggunakan terapi negatif potensial, ini bisa memperlambat proses daripada penuaan sel. Nah, ini yang menjadi faktor bahwa saat kita terapi, karena sel itu makin hari makin muda ya, makin baik otomatis, ini akan terjadi faktor di mana orang yang terapi menggunakan HNMI, ya, baik itu mattress maupun baju, dia bisa tampak jauh lebih mudah dibandingkan sebelum dia melakukan terapi-terapi seperti ini. Oke. Sekarang mari kita lihat kita punya matras. Nah, slide ini mau menceritakan bahwa matras HNMI ini bukan hanya semata-mata matras negatif potensial ya. Jadi bukan hanya matras negatif potensial yang sama seperti yang ada di pasaran. Jadi kita mau kasih tahu bahwa kita ini adalah satu-satunya matras yang menggabungkan 2 teknologi, yaitu spektrum dan negatif potensial untuk menjaga dan mengembalikan kesehatan kita. Nah, hari ini saya tidak nyinggung lagi soal teknologi spektrum ya, karena semua teman-teman di sini pasti sudah mengerti produk-produk kita yang tentang spektrum. Saya hanya meyakinkan kepada Bapak Ibu kalau produk matras kita itu masih 100% made in Jepang dan diimport dan di-packing langsung dari Jepang. Penelitian dan produksinya juga asli dari Jepang, dari produk pabrik di Sapporo di Jepang yang sudah lebih dari 60 tahun berkecimpung dan berpengalaman di bidang spesialisasi memproduksi matras negatif potensial. Nah, saat kita beli dan kita menerima produk ini, pastikan di dalamnya kita juga menerima buku garansi ya, jadi buku garansi sertifikatnya, dan simpan baik-baik sertifikat garansi ini beserta dengan nota pembelian kita. Oke. Yang kedua, matras HNMI, matras kita ini memiliki 2 fungsi varian teknologi. Jadi kita bisa merasakan hangat di kala musim dingin, dan kita juga bisa merasakan rasa sejuk di kala hawa itu panas ataupun musim panas. Nah, matras kita yang pertama ini menggunakan serat dingin, yaitu serat sejuk dari teknologi Soyo, di mana dia memiliki suhu yang lebih sejuk dibandingkan dengan serat katun. Jadi serat sejuk ini melakukan pembuangan panas, melakukan pengurangan suhu secara instan. Jadi kalau kita pegang ya, dia punya matras, kita langsung pegang, itu kita bisa merasakan bahwa kain itu sangat-sangat sejuk dan benang itu terasa lebih dingin dibandingkan biasanya. Dan juga selain suhu yang lebih dingin atau lebih sejuk,
bentuknya pun jauh lebih elastis, sehingga tidak akan merubah bentuk apapun, ya walaupun kita timpa dengan berat badan kita yang over, ya dia tidak akan bisa merubah bentuk dari matras itu. Oke. Satu lagi, benang dingin tersebut, dia bisa mengalirkan udara secara terus-menerus dan mengeringkan keringat dan kelembapan secara efektif. Sehingga suhu di atas permukaan matras itu tetap nyaman saat kita tidur. Jadi dia tidak akan lembab. Ya. Nah, teknologi yang kedua yaitu teknologi spektrum yang memiliki bahan dasar germanium. Nah, ini akan secara berangsur, dia akan menaikkan suhu tubuh kita melalui bagian terbawah, yaitu kaki kita. Nah, sirkulasi darah akan mulai aktif, energi juga akan lancar, metabolisme akan diperbaiki, kemudian kualitas tidur kita juga perlahan akan mengalami koreksi. Oke, jadi selain dua teknologi ini, yang ketiga, matras kita ini terbuat dari bantalan, ya, bahan utama adalah bahan dari memori polimer yang medical grade. Jadi terbuat dari serat resin food grade yang memiliki struktur padat, 3D padat, sehingga dia tidak gampang kempes. Waktu kita tidur pun dia tidak langsung kempes, tidak gampang ambles lah, karena memang dia bentuknya lebih padat. Tetapi walaupun dia padat seperti ini, dia masih bisa memberikan ventilasi udara yang baik. Sehingga terus bisa melakukan pembuangan panas yang luar biasa. Nah, selain nyaman, bantalan memori tersebut ini memiliki daya topang yang sangat kuat terhadap tekanan yang sangat-sangat berat. Dan dia juga bisa mendistribusikan daya topang itu merata ke 7 titik bagian tubuh kita, yaitu dari kepala, leher, bahu, punggung, pinggang, ya, bokong, pantat, ataupun kaki kita. Nah, karena daya topang yang sangat kuat, matras kita bisa menahan tekanan lebih dari 20.000 kali tekanan berat. Jadi bayangkan ya, ini matras kalau kita pakai setiap kita tidur sekali tekanan, besok lagi sekali tekanan, dengan 20.000 kali tekanan, berarti matras itu kita bisa gunakan untuk jangka panjang, 10 hingga 20 tahun. Oke, nah kalau gitu tinggal kita hitung nih, kalau misalnya matras ini saya beli dengan jangka waktu 10-20 tahun, berarti berapa penggunaannya? Nah, saya sudah hitung Bapak Ibu, penggunaannya kurang dari 10.000 per harinya. Berarti tidak boleh ada orang bilang bahwa matras ini mahal. Karena saya sudah hitung bahwa matras kita murah sebetulnya. Dengan 10.000 per hari, kita sudah bisa merawat tubuh kita menggunakan matras Hienmi. Oke, next. Bahan-bahan yang ada dibuat dalam matras ini ditunjang dengan teknologi antibakteri, anti tungau, oke, aman dan ramah lingkungan. Tadi saya sudah singgung kalau bahan kita itu mempunyai ventilasi yang baik, bisa distribusikan hawa panas dan bisa meratakan udara di matras. Nah, ventilasi yang baik ini akan menyingkirkan bakteri dan tungau serta memastikan matras ini tetap bisa clean dan steril saat kita gunakan. Ditambah saat kita menggunakan matras ini, dipastikan lagi bahwa tidak akan ada satu bakteri tungau yang bisa tumbuh di dalam matras tersebut. Oke. Kemudian serat yang digunakan ini merupakan serat ramah lingkungan, tidak menimbulkan polutan ataupun polusi di sekitarnya. Nah, dari sisi keamanan ini yang sering ditanyakan setiap orang. Bahaya nggak sih produk ini? Saya pastikan lagi bahwa teknologi negatif potensial ini sudah lama diyakinkan. Jadi, teknologi ini telah memiliki sertifikasi khusus untuk tingkat keamanan, ya, produk ini bebas dan aman sih dan tidak membahayakan bagi penggunanya. Jadi Bapak Ibu, teknologi ini bukan lagi teknologi yang barusan kemarin ya, barusan setahun atau 2 tahun, ini bukan. Juga bukan barusan 10 tahun, bukan. Teknologi ini sudah lebih dari 90 tahun. Tepatnya sudah 93 tahun. Kalau kita hitung mundur ke tahun 1928. Sebentar lagi sudah mau genap 100 tahun. Jadi ini bukan teknologi yang terbaru. Oke. Mengenai soal sertifikat.
HMI Mattress juga memiliki dan menerima banyak pengakuan secara internasional. Di antaranya sertifikat RoHS. Ini merupakan pengakuan terhadap perusahaan yang memproduksi produk-produk listrik dan elektronik yang membuktikan bahwa produk yang kita keluarkan ini aman, tidak menggunakan bahan berbahaya, bermanfaat bagi kesehatan dan juga lingkungan hidup. Nah, sertifikat ini wajib dimiliki apabila produk tersebut mau dipasarkan di negara-negara Eropa atau Uni Eropa. Selain sertifikat RoHS, masih ada lagi sertifikat CE. Ini kurang lebih sama ya dengan sertifikat yang tadi. Dia juga merupakan pengakuan dari produk tersebut memang memenuhi standar kesehatan, keselamatan, dan lingkungan bagi Uni Eropa juga. Gitu. Kemudian ada sertifikat Boken daripada Jepang. Ini merupakan sertifikat kualitas pengakuan kualitas produk untuk tingkat yang sangat optimum. Karena produk ini kan dengan harga yang eksklusif, quality produk itu harus dipastikan dia optimum, serta pengakuan dan keamanan serta keselamatan produk itu terjamin bagi kehidupan manusia. Yang terakhir kita juga memiliki sertifikat paten. Nah, ini merupakan sertifikat pengakuan dan perlindungan terhadap merek dagang HMI dari perusahaan Kanai Internasional atas intelektual dan invensi tertinggi dalam bidang teknologi, yaitu kita bisa menggabungkan dua teknologi antara spektrum dan juga negatif potensial. Sehingga setelah melalui penelitian, perencanaan, uji coba klinis, akhirnya berhasil dibentuk kerjasama yang luar biasa di bidang teknologi kesehatan. Nah, dari pengakuan-pengakuan ini kita bisa rangkumkan bahwa produk-produk matras ini ya, produk HMI ini yang pertama ini bermanfaat, berkontribusi bagi kesehatan kita. Yang kedua, aman. Ya, saya ulangi Bu ya, aman digunakan. Jadi jangan tanya lagi ini produk aman nggak? Sudah pasti aman digunakan karena sudah ada pengakuannya. Oke, pengakuan untuk keamanan dan keselamatan sudah ada. Yang ketiga, ramah lingkungan. Dan yang terakhir, HMI ini adalah satu-satunya matras yang gabungkan dua teknologi dengan biaya dengan single cost yang murah, dengan investasi yang murah. Berarti Pak, ini pakai listrik ya? Iya, pakai listrik. Kira-kira listriknya boros nggak? Mari kita lihat. Oke, matras kita sangat efisien dalam hal konsumsi listrik. Jadi kita hanya menggunakan 1 kWh untuk pemakaian 12 jamnya. Jadi tidak sampai 1.500 untuk penggunaan listrik selama 1 hari. Jadi 1 bulan pun nggak sampai 45.000. Nah, HMI ini memiliki 3 ukuran matras ya yang berbeda-beda. Tentu saja listriknya juga berbeda. Untuk ukuran yang 120 itu penggunaan listriknya hanya 50 watt, yang 150 dan 180 ini mencapai 85 watt. Jadi hemat ya. Kemudian ini yang penting. Matras kita memiliki 4 mode penggunaan. Yang pertama adalah model negatif potensial. Tipe model negatif potensial ini adalah saat kita gunakan, kita yang Bapak itu di sana ada gambar seperti WiFi yang hijau, di situ nyalakan mode ini yang aktifnya nggak akan hidup, suhunya nggak akan hidup. Oke. Nah yang kedua model kipas atau model sejuk. Kalau kita nyalakan ini, yang hidup pertama adalah model negatif potensialnya plus model sirkulasi udara sejuknya. Jadi kalau kita berada di ruangan yang panas, kita gunakan model ini sangat cocok. Atau di negara yang 4 musim, kalau dia musim panas, kita gunakan ini cocok. Oke. Nah, yang ketiga ini adalah model yang warm atau yang thermal. Ini merupakan gabungan dari teknologi negatif potensial dengan terapi panas thermal yang kita bisa atur suhunya dari 25 hingga 50 derajat. Oke.
Nah, matras ini dia bisa melepaskan energi gelombang panasnya itu antara 5 hingga 25 mikrometer. Jadi sangat-sangat kecil sehingga bisa menembus jauh di bawah kulit kita dan bisa langsung bekerja pada sel-sel tubuh kita. Nah, gelombang ini dia akan memecahkan gugusan air menjadi molekul yang lebih kecil dan akhirnya membuat seluruh molekul kita itu dia beresonansi, bergetar. Sehingga sel yang sangat lemah sekalipun atau yang sangat tua sekalipun, dia akan bisa mengalami perbaikan atau regenerasi secara pasti dan secara perlahan. Jadi, Bapak Ibu jangan bingung ya, dengan suhu 50 derajat itu bukan suhu kulit kita, tapi itu adalah suhu di bawah kulit. Sehingga saat kita nempel, tubuh kita tidak akan panas seperti kita pegang 50 derajat, tapi bisa dipastikan yang panas itu adalah di bawah kulit kita. Jadi kita tidak akan merasakan panasnya luar biasa. Justru terapi yang panas ini yang bisa memberikan manfaat yang luar biasa. Kita punya metabolisme akan meningkat ya. Kemudian saraf-saraf yang tadinya tegang, itu yang kaku, dia akan jadi rileks, aja jadi ringan, akan jadi nyaman gitu ya. Kemudian sirkulasi darah juga akan semakin lancar dan kualitas tidur pun otomatis akan terjadi perbaikan. Nah, model yang terakhir ini adalah model yang strong, yang kuat. Oke, kalau kita menggunakan model yang strong yang 4 ini sudah disetting, waktunya sudah 4 jam, suhunya sudah 50 derajat, nggak bisa kita ganti-ganti. Hidupkan, ya sudah, selama 4 jam dia akan selesai. Nah, kalau saya pribadi, saya sarankan kita tetap menggunakan mode ketiga, mode warm atau thermal untuk jangka panjang. Mungkin Bapak Ibu saat awal pertama kali pakai, yang thermal ini tidak begitu nyaman. Nah, kalau kita tidak nyaman dengan terapi thermal, saran saya gunakan terapi yang pertama, yang negatif potensial. Jadi, nggak akan rasa dingin, nggak akan rasa panas. Tapi untuk jangka panjang, sebaiknya gunakan yang thermal. Alasannya kenapa? Alasannya adalah gini, kita ini sudah tidur di ruangan ber-AC. Pasti ya, karena teman-teman yang bisa membeli matras, tentu ruangan kamar tidurnya sudah pasti ber-AC. Oleh karena itu, kita nggak mungkin menggunakan matras yang suhunya sejuk di ruangan ber-AC. Jadi itu akan membuat tidur kita jadi lebih nggak nyaman. Kita harus tidur itu AC yang dari suhu AC itu sudah dingin, kita harus menggunakan matras yang sifatnya dia lebih hangat. Nah, untuk jangka panjang, selain bicara soal kenyamanan, ini akan sangat-sangat bagus buat kita punya kesehatan. Karena bisa menaikkan suhu tubuh, bisa menaikkan imun kita, serta bisa memperbaiki jaringan tubuh kita. Oke? Nah, yang kedua, kalau misalnya kita ada budget lebih, kalau bisa, kita beli 2 yang single. Kenapa? Karena sebetulnya awalnya begini, suhu tubuh pria itu sebetulnya berbeda dengan suhu tubuh wanita. Wanita tuh lebih dingin, pria tuh lebih panas sebetulnya. Sehingga pada saat si istri atau si ibu ini terapi matras, dia pasti akan lebih suka dengan kondisi yang lebih hangat. Sementara mungkin suaminya nggak akan betah dengan yang panas tadi. Oleh karena itu, kenapa saya tadi bilang kalau kita gunakan satu matras, kita gunakan yang dari tanpa suhu. Tapi kalau misalnya kita punya 2, ya otomatis kita bisa satu gunakan yang tanpa panas, satu bisa langsung masuk ke bagian yang suhu. Nah, itu kurang lebih seperti itu sih. Itu dari pengalaman saya. Itu mungkin sharing saya seperti itu. Nah, kemudian kita lihat lagi, apa manfaatnya apabila kita gunakan matras ini selama 40 menit. Yang pertama, apabila kita berbaring di matras HandMe selama 40 menit, itu sama dengan kita menghirup oksigen murni selama 3 jam. Jadi ibaratnya tuh kita pergi ke daerah yang sejuk, ya, ke udara yang baik, dan kita bisa menerima ion-ion negatif dari udara yang bersih kurang lebih selama 3 jam. Oke. Yang kedua, kita juga bisa melakukan rileks, seperti kita rileks tubuh ya. Karena kan tadi waktu kita tidur di thermal itu sudah ada suhunya, sudah ada thermalnya. Otomatis saraf-saraf yang tadinya kaku itu akan rileks kembali. Seperti kita pergi spa.
toksin-toksin juga akan mulai akan dilancarkan gitu. Proses pengeluaran toksin juga akan dilancarkan. Itu dulu, oke? Kalau sekarang zamannya sudah COVID, saya rasa kita sudah nggak mungkin lah ya kelilingan begini ke daerah yang sejuk begini, kita pasti sudah mengurangi aktivitas. Oleh karena itu, dengan pandemi begini, kita sudah pasti banyak di rumah, ya otomatis untuk bisa menikmati oksigen yang baik, untuk bisa rileks, kita cukup dengan kita tidur di atas matras. Kemudian ini juga yang penting. Nah, dengan kita tidur di matras, itu tubuh kita bisa akan mengalami proses penguraian lemak-lemak dalam tubuh kita seperti kita bergerak jauh selama 6 km. Jadi nggak heran ya Bapak Ibu kalau kita terus rajin gunakan matras, perlahan lemak tubuh itu akan pelan-pelan berkurang. Cuma diingat-ingat, jangan mentang-mentang saya bilang, Pak Bing bilang, wah ini bisa bantu kurangin berat badan ya, kurangin, hantam makan, mentang-mentang di rumah makan enak segala macam. Jangan, karena bagaimanapun yang namanya penguraian lemak, belum lemak ini hancur, sudah mulai masuk lagi asupan yang baru. Lah kapan selesainya? Detox yang satu belum selesai, lemak yang satu belum hancur, ditambah lagi makanan enak. Boleh, cuma kita harus jaga. Jangan hantam kromo, mentang-mentang di rumah, nggak apa-apa lah. Yang penting kita makan terus. Jangan, tolong dijaga. Karena bagaimanapun, proses penguraian lemak, proses pembuangan toksin itu perlu waktu. Oke. Nah, yang keempat, setara dengan pergerakan aktif sel-sel tubuh kita, 36 juta sel. Tubuh kita itu memiliki 60 triliun sel. Saat kita tidur, itu 40 menit, itu baru 36 juta sel tubuh kita yang bergerak. Nah, sekarang kita harus tahu, komponen terbesar sel tubuh manusia itu apa? Air. Pertanyaannya lagi adalah, air yang baik itu air yang bergerak atau air yang diam? Air yang mengalir atau air yang diam? Pasti kita setuju bahwa air yang baik itu adalah air yang bergerak atau yang mengalir. Oke, sama nih seperti sungai atau seperti saluran atau seperti got. Kalau airnya tidak mengalir, otomatis sungai itu akan jadi kotor. Sungai itu akan jadi bau. Nah, itu yang akan jadi sumber penyakit. Begitupun dengan sel tubuh kita yang tadi isinya air, kalau dia tidak bergetar, dia tidak mengalir, dia tidak bekerja, tidak aktif, maka dipastikan sel tubuh kita tuh perlahan tidak akan sehat. Sehingga nanti akan banyak sedikit penyakit yang akan muncul dalam tubuh kita. Oleh karena itu, saat kita tidur di atas matras, seluruh sel tubuh kita aktif, seluruh cairan sel dalam sel kita itu aktif, bergerak, bertahap, menyeluruh. Nah, itulah yang menjadi sumber kehidupan sel tubuh kita. Oke. Poin yang terpenting yang saya highlight ini adalah saat kita berbaring di atas matras CNMI itu sama dengan aktifnya sistem limfatik selama 45 menit. Sistem limfatik ini adalah sistem getah bening. Oke. Mungkin kita sering dengar ya getah bening, gangguan getah bening, tapi kita nggak tahu. Nah, sistem limfatik atau sistem getah bening ini akan optimal apabila kita sering melakukan terapi negatif potensial. Oke, Bapak Ibu, sistem limfatik ini ada hubungannya dengan sistem imun kita ya. Nah, sistem limfatik ini juga ada hubungannya dengan sistem pembuangan toksin. Tolong disimak baik-baik. Sistem limfatik ini ada hubungannya dengan sistem imun, ada hubungannya dengan sistem pembuangan toksin. 99 toksin dalam tubuh kita atau limbah hasil metabolisme ini hanya bisa kita bersihkan melalui sistem getah bening. Jadi dalam tubuh manusia itu ada dua sistem peredaran sebetulnya. Satu sistem peredaran darah atau sistem pembuluh darah, yang satu lagi sistem limfatik. Nah, sekarang bedanya apa? Nah, sistem limfatik ini tersebarnya tuh banyak di dalam tubuh kita sebetulnya. Jadi ada di ketiak ya, ada di leher, kemudian ada di dada ya, ada di perut,
ada di selangkangan kita. Jadi itu ada lebih dari 800 kelenjar getah bening di seluruh tubuh manusia. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya apa? Perbedaannya antara sirkulasi sistem darah dengan sistem kelenjar bening tadi. Kalau sistem pembuluh darah itu isinya adalah darah, plasma darah, warnanya merah. Panjang sistem pembuluh darah kita itu mencapai 100.000 kilometer. Dan geraknya itu cepat. Dalam satu putaran, dari jantung balik lagi ke jantung, itu menggunakan waktu hanya 40 detik. Kenapa bisa cepat? Karena ada pompanya, yaitu jantung kita. Sementara, bagaimana dengan sistem limfatik? Bagaimana dengan sistem getah bening? Sistem limfatik getah bening ini warnanya putih. Kontennya dia adalah limfosit ataupun getah bening. Nah, panjangnya sistem limfatik ini 2 kali lebih panjang. Bayangkan, Bapak Ibu, 2 kali lebih panjang dari sistem peredaran darah kita. Jadi sudah 200.000 kilometer. Geraknya itu lambat, super lambat. Dia memerlukan waktu 8 jam hingga 12 jam baru 1 kali putaran. Kenapa kok bisa lambat? Iya, karena sistem limfatik nggak ada pompa. Nah, karena kita ini juga sangat-sangat penting. Kenapa? Tubuh kita. Jadi dia yang melakukan penguraian ataupun pembuangan toksin-toksin dalam tubuh kita. Jadi kayak satu rumah. Kalau pasti rumah itu ada sistem air bersih dan sistem air kotor. Nah, pembuluh darah itu ibaratnya aliran air bersih yang kita butuhkan. Sementara sistem limfatik ini ibaratnya saluran air kotor yang kita juga harus perhatikan karena dia merupakan sistem pembuangan. Bayangkan kalau dalam rumah kita sistem pembuangan air kotor itu terjadi gangguan, tersumbat. Kira-kira bagaimana? Kan nggak enak kan, di rumah kita pasti kita udah bingung. Begitupun dengan tubuh kita, kalau sistem limfatik kita ini terganggu, otomatis proses kesehatan kita akan terganggu. Jadi makanan yang kita makan, suplemen yang kita minum, obat-obat yang kita makan yang tertinggal dalam tubuh kita itu semua merupakan toksin dalam tubuh kita. Nah, selama proses penguraian toksin dan pembuangan sampah ini tidak terjadi maksimal. Kenapa saya bisa sharing seperti ini? Karena ada pengalaman di keluarga saya. Jadi saya sambil cerita mengenai soal almarhum papa saya. Beliau barusan almarhum di usia 76 di April tanggal 28 kemarin. Sebetulnya ayah saya ini adalah seorang pasien penderita 4 sekawan tadi. Jadi dia punya kolesterol tinggi, dia punya diabetes tinggi, darah tinggi, jantung koroner juga, stroke, prostat, pokoknya lengkap dah. Tiroid juga ada, autoimun juga ada, katarak juga ada. Pokoknya dia lengkap lah. Dia dulu minum obat 12 macam satu hari. Sebelum pakai Hienmi matras, bapak saya tuh ayah saya sudah gunakan baju-baju Hienmi lengkap. Selama terapi menggunakan baju Hienmi, dari 12 obat itu sudah turun jadi 9 obat. Akhirnya pada Oktober 2019 saat launching matras itu sudah di Indonesia kita sudah dapat, akhirnya saya ambil matras untuk orang tua saya. Nah, tepatnya dari Oktober 2019 sampai 11 Oktober 2020, itu seluruh ya Bu ya, seluruh obat dokter yang dikonsumsi oleh papa saya itu dihentikan secara total. Karena bagaimanapun obat yang dikonsumsi itu tetap masih sisakan toksin. Lalu papa saya saya konsumsikan madu, saya konsumsikan propolis, ini bukan saya promosi ya, tapi memang betul. Saya konsumsikan madu, propolis, royal jelly, ginseng, cordyceps. Itu pun juga karena Mr. Kwa juga dulu sempat sarankan pakai cordyceps, kemudian herbal dari Sinsa yang lain. Nah, di samping dengan penggunaan baju dan Hienmi, itu yang membuat orang tua saya
akhirnya bisa hidup, menurut saya jauh lebih nyaman ya. Kualitas hidupnya pun jadi lebih baik. Dia makan lebih enak, tidur juga lebih enak, diajak ngobrol juga lebih enak, dan dia sudah tidak lagi sulit untuk menelan kapsul obat. Jadi selama dia minum obat tuh dia setiap minum susah untuk telan. Tapi begitu dihentikan dokter, wah itu sudah lebih enak lagi. Cuman memang karena faktor usia, saya tadi bilang faktor usia tadi, baterainya sudah soak, otomatis dia sudah pasti lebih sering tidur, lebih doyan tidur. Nah, ayah saya pada saat tanggal 28 April itu kegiatannya biasa, dia bangun tidur biasa. Olahraga seperti biasa. Yang tadinya dulunya cuma 1 kali putaran jalan, dia bisa jalan 3 kali putaran. Kemudian setelah dia jalan 3 kali, dia duduk, dia sarapan seperti biasa ya. Kemudian dia habis itu dia ke toilet, buang air seperti biasa, kemudian dia mandi. Nah, habis mandi dia pasti minta tidur. Nah, kemudian dia tidur. Begitu dia tidur di pagi hari itu, pas mama saya barusan keluar dari kamar mandi, dia lihat papa saya mungkin hanya ambil nafas waktu tidur, hanya ambil nafas 2 kali lebih dalam, berangkat. Jadi saya terus terang, saya juga bersyukur ya, saya juga kita nih semua sebagai anak sudah berusaha yang memberikan yang baik selama beliau hidup. Saya juga bersyukur juga ayah saya bisa pergi dengan cara yang begitu simpel, nggak ada rasa sakit yang susah, nggak disuntik sana, nggak ada suntik sini. Ya memang sometimes kita lihat kok dia nggak ada pesan, tapi saya lihat bahwa ini memang sudah waktunya. Mungkin sudah habis baterainya, sudah habis sudah soak lah dia punya baterai, sudah masa berakhir energinya. Jadi saya lihat perjalanan hidup dia dari dia kenal HNME sampai dia pakai matras, banyak sekali memberikan bantuan kepada ayah saya. Jadi pesan saya kepada teman-teman di sini, jikalau kita memang bisa memiliki rezeki, jangan lupa sayangi badan kita, jagalah kesehatan kita baik-baik. HNME, baik baju HNME, matras HNME sebetulnya tidak mahal. Justru yang mahal itu adalah kesehatan kita. 70 juta kalau kita bagi 20 tahun, itu hanya 9.600 per harinya. Jadi kadang-kadang kita lihat ya, kehidupan manusia itu sangat ironis gitu loh. Kita kadang-kadang rela untuk keluarkan budget besar kalau kita mau pergi rekreasi. Oke, kita bisa keluarkan uang besar kalau kita mau beli jam tangan mahal, beli sepatu mahal, beli dompet mahal, beli mobil ya. Kita rela, atau kita mungkin rela untuk makan yang serba mewah. Tapi kita disuruh menyisihkan sebagian dana untuk menjaga kesehatan kita dan keluarga. Sometimes kita mikir berulang-ulang. Oleh karena itu, mungkin sharing saya di sini bisa mengajarkan kita supaya kita bisa lebih bijak lagi dalam hal kita mencintai keluarga kita. Mulailah cintai diri kita sendiri. Jadi saya doakan semoga kita semua tetap sehat dan sejahtera, dan semoga sharing saya ini bermanfaat bagi Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Ada kata yang kurang, saya mohon maaf. Selamat malam dan terima kasih.